Hari ini kita ada di Solo. Kita akan berkunjung ke salah satu jalan paling ikonis di Kota Bengawan, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi adalah jalan raya utama di kota Solo yang pernah dinobatkan sebagai jalan terpanjang di Asia Tenggara. Jalan ini terbentang dari barat ke timur sepanjang 5 km mulai dari Tugu Purwosari hingga Bundaran Geladak. Sejarah terbentuknya kawasan Jalan Slamet Riyadi tidak terlepas dari perkembangan kota Surakarta pada abad 17. Pada awalnya kota Surakarta merupakan kota yang berbasis sungai sebagai transportasi utamanya. Hal ini dibuktikan dengan pusat perdagangan dan pelabuhan yang berkembang di sepanjang jalur transportasi air. Juga didukung dengan lanskap kota Surakarta yang dilintasi sungai yang menghubungkan daerah-daerah Mataram. Pusat pemerintahan pertama adalah Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1746 yang kemudian pada tahun 1957 kekuasaan pecah menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Pada tahun 1810, di bawah kepemimpinan Herman Willem Daendels dibangun jalan yang membentang sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Dampak dari pembangunan jalan tersebut sangat besar terhadap perubahan perkembangan kota-kota baik yang dilalui ataupun yang tidak. Kota Surakarta tidak dilalui jalur jalan Anyer Panarukan secara langsung. Namun karena kota Surakarta merupakan pusat pemerintahan kota kerajaan di Jawa, maka dibangun jalan yang menghubungkannya dengan pusat pemerintahan kolonial di Jawa yang berada di Semarang. Jalan tersebut dibangun di atas sebuah sungai yang sangat lurus, yaitu Sungai Batangan. Jalan besar yang seolah membelah kota ini menjadi sangat penting ketika nama Ratu Belanda yaitu Wilhelmina pernah disematkan padanya. Wilhelminastraat, begitulah nama awal jalan ini. Tak hanya itu, keberadaannya semakin kesohor setelah Wilhelminastraat berganti menjadi nama Purwosariweg. Purwosariweg dalam bahasa Belanda berarti jalan besar Purwosari yang menghubungkan dua lokasi. Wajar sebab stasiun Purwosari sebagai penunjang aktivitas masyarakat sekaligus sarana transportasi penting pada zaman itu juga berada di ujung barat jalan ini. Jalan ini kemudian dirubah menjadi Jalan Slamet Riyadi untuk mengenang nama pahlawan asal kota Solo yaitu Brigjen Slamet Riyadi. Pusat kota kemudian berkembang di sekitar Jalan Slamet Riyadi yang terpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1864 jalur transportasi kereta api juga mulai merambah kota Surakarta yang menghubungkan Semarang dengan kota Surakarta. Jalur kereta api ini juga merupakan jalur transportasi yang pertama yang ada di Indonesia berada berdampingan dengan Jalan Slamet Riyadi. Jalan ini juga berperan sebagai pembatas daerah kekuasaan antara Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran, di mana daerah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta mencakup wilayah bagian sebelah selatan Jalan Slamet Riyadi, sedangkan daerah kekuasaan Keraton Mangkunegaran Surakarta sebagian besar berada di bagian utara Jalan Slamet Riyadi. Adapun kedua kerajaan tersebut sampai sekarang masih berkedudukan di Solo sebagai pusat kebudayaan. Jalan Slamet Riyadi kini menjelma menjadi sebuah nama jalan yang sangat aktif di kota Solo, bahkan mungkin di seluruh Indonesia.
Banyak kegiatan dan event diadakan di sini menjadikan Jalan Slamet Riyadi pantas disebut sebagai sarana umum yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Pusat bisnis kota Solo terletak di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini. Pada hari Minggu pagi, jalanan Slamet Riyadi khusus ditutup untuk kendaraan bermotor atau Solo Car Free Day sebagai bagian dari tekad Pemda untuk mengurangi polusi. Uniknya, jalan raya ini berdampingan dengan jalur kereta Purwosari-Wonogiri. Jalan Slamet Riyadi bukan sekadar jalan utama di kota Solo. Ia merupakan simbol dari sejarah, budaya, dan tradisi yang kaya. Bagi siapa saja yang berkunjung ke Solo, menyusuri Jalan Slamet Riyadi adalah salah satu cara terbaik untuk merasakan denyut nadi kota dan memahami keunikan budaya Jawa.